Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan kita mau bahas indie ya guys, yang sudah diminta oleh beberapa teman kita di YouTube. Dan gua akan langsung ke laporan keuangannya aja. Indie ini memang berkinerja terbaik selama 5 tahun terakhir. Tapi yang perlu diingat guys, Indie ini ekuitasnya naik turun dari 900 juta US dollar tahun 2018 turun ke 850, turun lagi ke 685, naik ke 700 dan sampai di kuartal 3 2022 ekuitasnya adalah 1 miliar US dollar. Jadi ekuitasnya naik turun. Sama dengan laba bersihnya. Laba bersih Indie ini termasuk yang paling tinggi di antara 5 tahun terakhir. Alhasil menurut gue si Indie masih berpotensi untuk naik. Nanti kita bahas agak rinci. Di tahun 2021 dia 57 juta US dollar, jadi udah naik besar dari tahun 2021. Di mana tahun 2020-nya rugi, di tahun 2019-nya rugi 18 juta US dollar, dan di tahun 2018-nya untung laba bersihnya adalah 80 juta US dollar. Jadi gue sempat tanya guys sama dua senior gue ya guys. Ya gue biasanya akan menanyakan kepada teman gue sebelum gue membuat sebuah video. Gue akan menanyakan ke teman gue suatu emiten dan pendapat pribadi mereka. Jadi si Indie ini gue suka, tapi ada yang tidak gue suka. Mungkin lu yang sudah ikut beberapa kali menonton video sebelumnya paham kenapa gue tidak suka. Gue pribadi tidak suka dengan saham Indie ini walaupun sahamnya bagus. Kenapa gue mengatakan demikian? Gue menanyakan kepada dua teman gue yang sudah cukup senior di pasar modal. Yang pertama gue tanyakan, bang lu kenapa punya ABMM, punya Adaro, punya ITMG, punya PTBA, tapi lu tidak punya Indie? Yang pertama mengatakan bahwa si Indie ini kinerjanya naik turun sehingga sahamnya kurang stabil dibanding PTBA, ITMG, Adaro, dan sebagainya. Dan ini tercermin dari harga sahamnya. Coba lu perhatikan guys, di tahun 2016 saham Indie itu pernah mencapai ke angka 100 guys. Dimana kalau lu lihat laporan keuangannya pada tahun 2015 dan tahun 2016, Indie ini rugi 44 juta US dollar di tahun 2015. Kemudian rugi lagi di tahun 2016 67 juta US dollar. Itu jawaban yang pertama. Jadi kinerjanya kurang stabil. Jadi, sehingga dia tidak masuk ke Indie. Teman gue yang kedua, bang lu kenapa nggak punya Indie? Padahal dia diversifikasinya bagus guys. Dan memang sudah cukup senior juga di pasar modal. Dia mengatakan bahwa si Indie ini sebenarnya bagus. Hanya saja gue kurang menguasai. Dia paham, dia tahu, tapi dia kurang menguasai si Indie ini, bagaimana polanya, bagaimana kinerjanya. Dia kurang menguasai sehingga dia memilih untuk tidak masuk. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwa kinerjanya tidak stabil. Yang kedua memang dia kurang menguasai sehingga tidak masuk. Dan mendingan seperti itu kalau gue bilang. Karena tidak menguasai ya sudah menghindari saja, karena banyak saham lain yang masih bisa dipilih. Dan kedua pendapat teman gue tersebut yang tentunya subjektif ya guys ya, tidak objektif. Ya, pada saat gue lihat laporan keuangannya, gue mengamini. Karena terus terang gue pun gak pernah masuk ke Indie. Dan gue ketika baca laporan keuangannya, ya menemukan hal yang relate dengan yang disampaikan oleh dua teman gue ini. Kenapa kinerja Indie naik turun? Kita bahas guys ya. Di laporan keuangannya tadi gue udah membahas ekuitas dan laba bersih. Akan timbul pertanyaan, kenapa di tahun 2020 saham Indie itu bisa sampai rugi, kinerjanya si Indie ini bisa sampai rugi, sedangkan PTBA, Adaro, ITMG mencatatkan keuntungan walaupun kecil. Kan waktu tahun 2020-2021 ya harga batubara masih di bawah 100 lah guys. Kenapa si Indie ini rugi sedangkan teman-temannya untung? Nah, salah satu permasalahan Indie adalah, dan sebenarnya ini bukan masalah sih, tapi salah satu penyebab si Indie mengalami kerugian yang dicatatkan di laporan keuangan adalah adanya amortisasi guys. Lu boleh lihat di laporan keuangannya. Jadi si Indie ini kan si Indie pendapatannya dari pendapatan kontrak dan jasa. Konsumennya ada BP Brau Ltd, PT Exxon Mobil Indonesia,
CSTS Joint Operation, yang di total semuanya PT Cabot Indonesia yang di total semuanya mencapai 252 juta US dollar. Tapi sebenarnya yang paling besar tetap penjualan batu bara, guys. Di tahun 2022 aja yang mana Indi ini mencatatkan laba bersih yang besar, penjualan batu baranya ke pelanggan luar negeri itu sampai 2,4 miliar US dollar. Makanya ketika harga saham batu bara turun, ya kinerja Indi juga turun. Dan hal ini diperparah dengan adanya beban operasional, beban dari Indi sendiri itu, yang mana di dalamnya mencakup salah satunya adalah amortisasi. Jadi amortisasi ini salah satunya yang menyebabkan si Indi walaupun dia untungnya sedikit, dia juga harus mengeluarkan beban tersebut. Amortisasi aset tidak terwujud atau tidak berwujud. Nah, lu boleh lihat di catatan kaki nomor 22 guys, di laporan keuangannya. Salah satu yang paling besar adalah si Indi ini kan dia mengakuisisi KJA, Kideko Jaya Agung, dan untuk biaya amortisasinya sendiri itu bisa mencapai 135 juta US dollar guys. Makanya di tahun 2020 di mana dia untuk tahun 2020 laba bersihnya, laba usahanya sudah kecil kan, kemudian dia pendapatan dipotong beban, ada yang namanya laba kotor dan sebagainya, sudah kecil, kemudian dia harus membayar amortisasi juga. Makanya dia mengalami kerugian di tahun 2020 guys, dan di tahun 2019 dia kerugian di tahun 2020 117 juta US dollar, di tahun 2019 adalah 118 juta. Jadi bebannya itu besar, intinya di bebannya itu besar, sehingga kinerjanya terpuruk dan harga sahamnya pun jatuh. Dan ini relate dengan pendapat temen gua yang menyatakan bahwa Indi kinerjanya kurang stabil, seperti itu. Jadi lu bisa melihat bahwa kalau dilihat dari kestabilan harga saham, kestabilan kinerja, ya memang si PTBA, ITMG, Adaro walaupun sama-sama melakukan ekspor, kalau PTBA sih enggak ya, dia banyak di dalam negeri, kalau ITMG kan banyak ekspor ya guys. Tapi Indi ini bisa mencatatkan kerugian, teman-temannya tetap untung walaupun sedikit. Nah, sekarang kita ke valuasinya guys. Valuasi dari Indi ini yang gue suka. Valuasinya murah guys. Valuasinya cuma PBV di bawah 1, PER juga di bawah 5. Kalau misalkan dihitung harga wajarnya, lu boleh lihat di channel YouTube lain, ada yang mengatakan harga wajar ini bisa sampai ke 6.000, bisa sampai ke 8.000, 9.000, bahkan 12.000. Gua sendiri kalau menghitung harga wajar ini ya dia di angka 9.700, tapi itu kan hanya di atas kertas guys. Di lapangan pada keseharian ya belum tentu saham ini mencapai harga tersebut, mencapai harga wajarnya. Perlu banyak faktor yang harus terpenuhi sampai si Indi mencapai harga 9.000, 6.000, 7.000, bahkan ada yang mengatakan 12.000. Itu sih terlalu optimis ya guys ya. Dari mana guys? Ya balik lagi ke pembuktian dividennya. Sayangnya gue melihat bahwa belum ada potensi si Indi ini membagikan dividen yang jumbo. Mudah-mudahan sih membagikan dividen jumbo. Tapi kalau gue lihat dari kinerjanya, dari laporan keuangannya, dia liabilitasnya cukup gede. Kemudian ada, kalau gue nggak salah nih, Indi ada hutang obligasi juga guys. Jadi dia untuk liabilitasnya cukup gede, ya kita ambil kemungkinan terburuk aja, ambil kondisi terburuk bahwa si Indi belum tentu dia akan membagikan dividen payout ratio yang jumbo, karena ya bisa jadi dia untuk kegiatan operasionalnya dan hutang obligasinya guys, lu boleh lihat di laporan keuangannya itu bisa mencapai 947 juta US dollar. Jadi gua suka tidak suka dengan Indi ini. Suka karena valuasinya murah. Indi ini termasuk valuasinya murah dibanding perusahaan-perusahaan batubara lainnya. Ya, tapi ada alasan kenapa si Indi bisa bervaluasi murah, dihargai oleh market itu murah. Ya itu tadi. Salah satunya adalah dividennya potensinya tidak jumbo. Kemudian yang kedua, si Indi ini, gue bisa mengatakan bahwa si Indi ini kurang suka. Tadi kan gue bilang suka, sekarang gue tidak sukanya. Ya karena benar yang dikatakan oleh pendapat dua teman gue yang subjektif tersebut. Tentu saja gue juga subjektif pastinya. Si Indi ini kinerjanya naik turun. Seperti itu guys. Jadi
Ya kalau gue menilainya dari Indi seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang menarik dari Indi guys. Jadi gini, si Indi ini kan dia punya anak usaha guys ya. Gue melihatnya si Indi ini punya anak usaha namanya Electrical Motor apa gitulah. Electra Motor Group yang dia mengeluarkan motor listrik Alfa. Jadi mungkin lu udah tahu guys ya, karena kalau lu lihat di sosmed, oh motor Alfa nih produk anak usahanya Indika Group. Indika Group ini gede. Dia termasuk perusahaan yang besar selain Bumi yang di dalamnya ada Kaltim Primapol, selain Adaro, Indi, PTBA itu yang gua tahu besar, dan dia termasuk Indika Group ini gede guys. Nah, dia yang salah satu yang menarik perhatian gua, si Indi ini mengeluarkan motor listrik Alfa. Dia membuat motor listrik Alfa melalui anak usahanya. Tapi sebenarnya kalau di tahun 2022 ya belum berkontribusi banyak. Pendapatan Indi itu masih banyak dari penjualan batu bara, kemudian dari BP Berau Ltd, dan segala macam lah. Sebelumnya juga sempat dia dari Freeport dapat pendapatannya. Penjualan motor listriknya dalam hal ini pada tahun 2022 belum memberikan kontribusi yang besar. Tapi mungkin kedepannya ya, nah itu yang menarik dari Indi satu lagi selain valuasinya murah bagi gua. Jadi kalau misalkan lu menanyakan potensi dividen dari Indi, ya polanya si Indi memang kurang bisa dianalisa ya, kurang bisa ditebak. Karena di tahun 2018 dia DPR-nya 74%, di tahun 2019 dia DPR-nya 182%, tahun 2020 dia nggak membagikan dividen, 2021 juga dia nggak membagikan dividen, tahun 2022 memang dia sudah ada interim, kalau gua nggak salah dia sudah mengeluarkan dividen per share-nya itu 114. Jadi apakah ini masih berpotensi naik? Ya masih, berdasarkan kinerjanya menurut gue dia masih. Tapi hati-hati guys, ketika lo membeli Indi, sama dengan yang seperti dikatakan teman gue, ketika nanti kinerjanya turun, maka orang akan berbondong-bondong menjual barangnya, mengingat si Indi ini dalam tanda kutip kurang ada jaring pengamannya, yakni dividen. Dividennya kurang jumbo sehingga orang akan berbondong-bondong mencari dan menjual sahamnya. Karena penunggu-penunggu ini nih biasanya ya orang yang mencari capital gain. Seperti itu guys. Oke. Paling itu aja guys ya untuk Indika Energy, dan memang di tahun 2015 sama 2016 lu bisa lihat kenapa harga sahamnya bisa mencapai 100 perak. Setahu gue PTBA nggak pernah mencapai 100 perak. Karena memang Indi di tahun 2015 dan di tahun 2016 itu rugi guys. Kerugian di tahun 2015 adalah 44 juta US dollar, kerugian di tahun 2016 adalah 67 juta US dollar. Jadi benar yang dikatakan oleh teman gue bahwa kinerjanya naik turun, harga sahamnya pun kurang stabil. Sekarang tergantung lu guys, lu mau bagaimana melihat dari ini sendiri. Kalau gue melihatnya memang ada potensi kenaikan Indi, masih ada potensi mengingat kinerjanya bagus, apalagi ya ada Alfa, walaupun belum berkontribusi besar bagi pendapatan si Indi itu sendiri. Tapi ketika lu masuk ke Indi, lu udah harus paham resikonya. Ketika kinerjanya turun, bisa jadi harga sahamnya juga ARB berjilid-jilid. Seperti itu guys ya. Oke, paling itu aja dari gue. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu dan gue bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.